Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapih dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Senangnya hatiku dapat berjumpa kembali dengan princesses dan princess Awesome Kids. Yes, I am. Yes, I am. Yes. Aku berdoa agar kalian dan sekeluarga tetap dalam keadaan sehat dan diberkati senantiasa. Amin. Tunggu dulu. Siapakah yang hari ini yang sudah rapi, wangi, cantik, dan ganteng? Semuanya ya. Itu artinya kita sudah siap untuk beribadah dan bersukacita memuji Tuhan yang penuh kasih. Tahukah kalian jika Tuhan itu sudah mengasihi kita terlebih dahulu? Amin. Oleh karena itu, mulai hari ini kita mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi teman-teman kita juga. Ayo berikan senyuman penuh kasih ya kepada orang sekitar kalian dan teman-teman yang ada di rumah. Ya. Aku ajak kalian untuk bangkit berdiri. Siapkan hati dan raga kita untuk menari dan memuji Tuhan. Akan tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Izinkan aku yang memimpin doa hari ini ya. Yuk. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk hidup yang baru. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Kau sudah mengajarkan kami untuk tetap setia dan mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kami. Pada hari ini kami siap untuk memuji dan menerima berkat-Mu. Dan kami mau berdoa seperti yang Kau ajarkan di dalam Alkitab. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sudah tak sabar memuji dan menari. Mari kita menyanyi dengan sukacita.
Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih, 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 kasih. Bersuka-cita sekali. Ayo berikan virtual toast. Katakan, Tuhan Yesus mengasihiku dan kamu. Tetap bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya.
Yesus luar biasa. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan duduk yang tenang dan tetap bersuka cita. Berikan senyuman. Hehehe. Kak Antes dan kakak Awesome Kids mengucapkan selamat menerima berkat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. We, Jesus, love you. Mm. Shalom Awesome Kids, apa kabar? Pastinya selalu dahsyat, luar biasa, yes. Ketemu lagi sama Kak Dewi. Adik-adik, tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, kita mau berdoa ya adik-adik. Sikapnya yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang Tuhan, aku mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong bantu aku supaya aku mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, tema minggu ini firman Tuhan yaitu Roh Kudus ada di dalam diri kita. Firman Tuhan minggu ini diambil dari kitab Roma 8 ayat 5 sampai 11. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Yang belum bisa baca, dengarkan kakak ya. Roma 8 ayat 5 sampai 11. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Jadi adik-adik, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang menolong kita memberitahu tentang yang benar adik-adik, supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka kita harus menjaga tubuh kita. Tubuh kita itu yaitu kaki, tangan, mata, mulut, itu termasuk tubuh kita adik-adik.
kita harus menjaga tubuh kita agar tidak berbuat dosa. Misalnya adik-adik, tangan kita tidak boleh untuk pukul-pukul, pukul teman, pukul hewan, pukul mama atau papa, pukul adik, pukul kakak. Itu tidak boleh adik-adik. Juga tangan kita ini tidak boleh untuk mencuri. Mencuri itu mengambil yang bukan milik kita adik-adik. Dan kaki kita untuk apa sih adik-adik? Kaki kita untuk berjalan, kaki kita juga untuk menendang bola. Nah adik-adik, kaki kita ini boleh nggak untuk nendang teman kita? Boleh nggak kaki kita ini untuk nendang adik kita? Tidak boleh adik-adik. Jadi kita harus membuat tubuh kita ini tidak melakukan dosa. Nah, mulut kita juga tidak boleh berkata-kata yang kasar, tidak boleh teriak-teriak kencang-kencang mengganggu orang lain. Lalu mulut kita ini harus selalu memuji Tuhan adik-adik. Nah, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka kita harus menjaga tubuh kita supaya tidak melakukan dosa. Adik-adik, di dalam diri kita ada Roh Kudus, kita juga tidak boleh dendam. Contohnya ya adik-adik, misalnya adik-adik lagi main, lalu adik-adik dipukul sama teman adik-adik. Oh, aduh sakit. Lalu adik-adik balas lagi, pukul lagi teman adik-adik. Itu boleh nggak adik-adik? Itu tidak boleh. Itu namanya adik-adik dendam. Kalau adik-adik dipukul sama temannya, lebih baik adik-adik menghindar, menjauh dari teman kita yang nakal itu. Lalu adik-adik bisa memberitahu mama kita atau guru kita untuk kasih tahu kalau teman kita itu nakal adik-adik. Lalu kita juga harus memaafkan teman kita itu adik-adik. Nah, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka Tuhan yang memampukan kita untuk bisa memaafkan teman kita tadi. Kita tidak boleh dendam adik-adik. Jadi adik-adik harus selalu ingat kalau Roh Kudus ada di dalam diri adik-adik. Roh Kudus ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus akan menolong kita dan memampukan kita untuk tidak berbuat dosa. Roh Kudus akan membantu kita untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, menuntun kita untuk selalu berbuat baik adik-adik. Nah, adik-adik sekarang ikutin kakak ya. Pegang tangan kanannya di dada. Ayo ikutin kakak ya. Pegang tangan kanannya di dada. Lalu adik-adik ikutin kakak bicara ya. Roh Kudus ada di dalam diriku. Lagi adik-adik, Roh Kudus ada di dalam diriku. Sekali lagi adik-adik, Roh Kudus ada di dalam diriku. Amin. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Korintus 6 ayat 19a. 1 Korintus 6 ayat 19a. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Sekali lagi adik-adik, 1 Korintus 6 ayat 19a. Atau tidak tahukah kamu
bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita mau berdoa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Aku sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya karena sudah memberikan Roh Kudus di dalam diriku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati aku ya. Berkati juga mama papa dan seluruh keluargaku. Berkati juga teman-temanku. Berkati kakak trainer. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya firman Tuhan minggu ini, yaitu Roh Kudus ada di dalam diri kita. Oke adik-adik. Adik-adik juga yang lagi liburan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Dah.